Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami akan membahas mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD. Nah, sebelumnya perkenalkan dari kelompok 1 itu ada yang pertama Arik Dulfaus, kemudian Danar Aris, yang ketiga ada Kurnia Intan, selanjutnya ada Wahyuni Krismasari, dan yang terakhir ada Vicky Komaria. Nah, di sini kami akan membahas mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal ditinjau dari sudut pandang stakeholder, yaitu komite sekolah. Nah, baik. Pengertian dari stakeholder sendiri yaitu merupakan orang yang menjadi pemegang sekaligus pemberi dukungan kepada pendidikan. Nah, stakeholder dalam dunia pendidikan merupakan pihak yang terdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan, salah satunya adalah komite sekolah. Nah, pengertian dan peran komite sekolah sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 044-U-2002, komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nah, peran komite sekolah sendiri yaitu yang pertama pemberi pertimbangan, kemudian pendukung, pengontrol, dan juga mediator. Nah, sekarang kita akan berdiskusi mengenai persoalan dan solusi yang dilihat dari sudut pandang komite sekolah. Baik, mungkin dari teman-teman akan menjelaskan mengenai problematika dan juga solusi dari komite sekolah. Oke, terima kasih Mbak Intan. Saya Vicky Komaria, izin memaparkan terkait problematika komite sekolah. Nah, problematika yang saya temui yaitu dalam penerapan UBD, kerangka kerja UBD itu bukan merupakan kerangka kerja yang sederhana, sehingga rawan sekali terjadinya sesuatu keliruan dalam pelaksanaannya. Komite sekolah sebagai badan pengontrol terkadang kurang dapat mengontrol dengan baik atas pelaksanaan kurikulum di sekolah karena kurangnya pengetahuan komite mengenai kerangka UBD. Nah, namun masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya suatu kerjasama dengan semua pihak dalam membangun pemahaman bersama terkait kerangka UBD atau kurikulum yang digunakan, agar semua elemen itu benar-benar memiliki pemahaman yang sama terkait kerangka kurikulum yang digunakan, termasuk komite sekolah itu sendiri ya, sehingga saat berperan sebagai pengontrol, komite sekolah itu benar-benar dapat mengontrol pelaksanaan kurikulum dengan baik. Seperti itu Mbak Intan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vicky. Nah, yang selanjutnya untuk problematika kedua bisa dijelaskan oleh rekan-rekan. Ya, Mbak Intan izin menjawab dari problematika yang kedua ya. Ya, Nah, silakan. problematika yang kedua dari masalah itu, apabila menerapkan UBD, berarti komite harus memahami materi dan evaluasi pembelajaran yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal pada kenyataannya itu masih banyak komite yang tidak memahami hal tersebut, sehingga apabila diminta membahas bersama dengan kepala sekolah dan guru masih mengalami kesulitan dan tidak dapat berjalan dengan lancar. Jadi peran komite belum terlihat apabila dalam pembelajaran baru, misalnya saja dengan pembelajaran menggunakan UBD ini. Maka solusi yang dapat dilakukan itu dengan adanya workshop dari pembicara dinas maupun praktisi agar komite dapat memahami mengenai materi dan evaluasi pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran menggunakan UBD ini. Seperti itu Mbak Intan. Selanjutnya bisa disampaikan problematika yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Risma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai problematika yang ketiga. Silahkan rekan-rekan semua. Baik, mohon izin menyampaikan untuk problematika yang ketiga, Mbak Intan. Ya, silahkan Mas Danar. Jadi untuk masalahnya sendiri, yang pertama yaitu secara umum, orang tua atau wali siswa itu
belum mengenal secara detail implementasi UPD di sekolah itu seperti apa. Nah, adapun orang tua atau wali itu hanya mengetahui UPD secara garis besar saja, tetapi tidak atau belum mengetahui secara mendalam bagaimana UPD itu diterapkan. Kemudian masalah yang kedua itu adalah terjadi perbedaan perspektif bagi orang tua terhadap implementasi UPD. Jadi adanya perbedaan ini ya, perbedaan pandangan antara orang tua dan sekolah. Kemudian yang ketiga, pada umumnya orang tua atau wali itu mempermasalahkan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran atau sistem pendidikan selama tidak mengganggu kualitas akademik. Kemudian solusi yang mungkin bisa dilaksanakan yaitu perlu adanya sosialisasi kepada orang tua atau wali murid mengenai implementasi UPD karena mereka perlu dilibatkan dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan untuk mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu, Mbak Intan. Oke, terima kasih Mas Danar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai problematika yang keempat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin menjawab Mbak Intan untuk problematika yang keempat. Oke, monggo. Yang pertama, masalah yang ditemui yaitu tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UPD dalam kurikulum mereka. Yang kedua, orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam memahami penerapan UPD dalam kurikulum. Nah, untuk solusinya mengadakan pertemuan khusus antara komite dengan sekolah sehingga dapat meluangkan waktu untuk membahas mengenai penerapan UPD di sekolah. Nah, jika ada komite yang belum memahami UPD ini dapat belajar bersama dalam pertemuan tersebut. Seperti itu, Mbak Intan. Ya, terima kasih Mas Arik untuk pemaparannya terkait problematika dan juga solusi yang telah disampaikan. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 1 mengenai problematika dan juga evaluasi UPD yang ditinjau dari sisi komite sekolah. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.